pagi sampai sore jam 4:30 itu kerja, habis itu jalan kaki dari kantor ke kampus, jaraknya ya 20 menitan lah jalan kaki, jadi nyampe kampus tuh keringetan begitu. Nah nyampe kampus terus kuliah sampai 9:30 baru pulang karena ngambil kelas malam. Sebenarnya kalau teman-teman saya nggak ada yang tahu saya tuh anak yang gimana, bahkan teman kantor saya tuh pernah nanya gini, "Jess, kamu anak orang kaya ya?" Padahal nggak sama sekali ya. Intinya sih bersyukur aja sebenarnya sama keadaan ya. Saya yakin kita bertumbuh di keadaan yang gimana, kalau kita bisa melewati itu, kita otomatis akan terbentuk menjadi sesuatu yang lebih bagus lagi. Kayak contohnya batu berlian. Batu berlian kan awalnya kalau belum dibentuk itu kan raw stone itu hitam gitu kan. Dia harus ditekan secara terus-menerus, baru akhirnya bisa jadi berlian yang bersinar. Halo, perkenalkan nama saya Jessica, saya 32 tahun, co-founder dari Arcana Games dan founder dari Jago Bikin Games. Model bisnis dari Arcana Games sendiri kita fokus ke mobile game, dan memang sekarang masih ada develop ke PC game juga, cuman memang masih fokus ke mobile game, dan kita revenue-nya itu mostly dari in-app purchase dan iklan. Tidak menutup kemungkinan untuk servicing juga. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang request untuk bantu dibikinin game, itu kami juga menerima service seperti itu. Kalau background pendidikan memang pas mulai dari zaman SMA itu saya seneng yang namanya ngoding, programming. Itu bahasa pemrograman pertama saya, masih ingat itu Turbo Pascal, masih pakai zamannya DOS hitam putih. Nah dari situ seneng bikin program karena berasa seperti magician, ya kan, bikin sesuatu yang tiba-tiba kling jadi gitu. Dari situ karena SMA-nya ngambil ilmu sosial, akhirnya lanjut kuliah ngambilnya sistem informasi karena nggak bisa ngambil IT. Dapat basic programming, kemudian setelah dari situ lanjut kerja, beberapa tahun kemudian jadi trainer. Setelah jadi trainer, ngajarin goal setting. Goal setting itu kan biasanya kita ada grup masing-masing ya. Ketika ada peserta yang sharing, ada peserta yang sudah mencapai goalnya, itu saya mulai tertampar. Saya sendiri goalnya apa nih? Kok masih kayak gini-gini aja? Kapan nih mencapai goal sendiri? Akhirnya saya bikin diagram. Jadi apa skill yang saya punya, hal yang saya sukai atau hobi, dan kebutuhan utama saya yaitu making money, ya kan. Skill pertama saya yaitu programming. Nah, hobi saya kebetulan gaming. Jadi dari 3 hal ini yang bisa saya gabungkan, saya tarik garis jadilah game developer. Jadi dari sana yang tadinya di bidang edukasi banting setir ke game dev gitu. Kebetulan waktu itu memang kan sebelum bentuk Arcana Game ini saya punya beberapa background pekerjaan ya, jadi nggak langsung di bidang game. Cuman setelah dari yang trainer tadi, ada sempat kerja di game dev industry itu selama beberapa tahun. Ada 2 perusahaan, kemudian ketemu nih sama teman lama, diajakin, yuk kita bikin studio bareng yuk. Karena waktu itu visi misinya sama, akhirnya ya udah, ayo kita co-founding studio Arcana Games ini. Motivasinya karena gini, di Indonesia sendiri kita tahu ya, apalagi gamer ya. Kalau gamer kan mostly, oh ya ada game apa nih, game Harvest Moon. Lihat ternyata dia developernya itu asalnya dari mana, bukan dari Indonesia, ya kan. Terus ada yang suka main Dota, developernya dari mana, bukan dari Indonesia. Terus ada COC dulu, Clash of Clans, ya kan, itu juga bukan dari Indonesia. Jadi dari sana tuh kepikiran, kenapa kita nggak majuin negara sendiri gitu loh. Karena kan yang saya tahu, yang saya lihat ya, banyakan itu orang yang punya skill, malah kerjanya untuk luar negeri gitu. Akhirnya saya pikir, coba bangun studio sendiri di Indonesia, jadi kita bisa berkontribusi untuk membangun industri kreatif di Indonesia kita sendiri. Kalau modal awal sebenarnya hampir dibilang minim ya, kecuali yang mau nge-hire tim besar. Tapi kalau misalkan solo developer atau cuma beberapa tim, itu sebenarnya start mulai dari yang penting ada laptop, listrik, internet, mouse, itu aja harusnya udah bisa gitu. Dan tentunya skill ya, soft skillnya juga perlu, technical skill, soft skillnya itu juga perlu gitu. Jadi berdasarkan modal itu aja, mau sambil kerja pun misalnya ada kerjaan full time, malamnya lanjut develop game, itu juga udah bisa mulai sebenarnya. Waktu saya baru mulai itu, terutama di Indonesia ya, belum terlalu banyak resource dibandingkan sekarang. Jadi misalnya saya mau belajar apa, itu tuh masih agak susah. Karena jujur saya pas saya berangkat mau kerja yang pertama itu, di perusahaan pertama itu saya belajarnya otodidak. Jadi seperti yang saya mention tadi di awal kan, sempat kerja di bidang edukatif ya, sebagai coach, sebagai trainer. Setelah jadi trainer itu, saya spend 1 bulan, itu biasanya orang kalau kerja 8 jam, saya 8 jam belajar, plus-plus lagi. Weekend juga lanjut belajar gitu kan. Habis itu baru masuk ke dunia game dev. Jadi pas belajar otodidak itu, karena resource-nya masih sedikit, terus masih
kurang tahu yang namanya ada komunitas dan lain sebagainya, jadi agak susah dapatkan resource untuk ilmu-ilmu tersebut. Adanya paling tutorial di YouTube, terus kadang yang paling saya ingat tuh pas zaman-zaman belajar otodidak, ngikutin project misalnya bikin game Flappy Bird, misalnya game simple. Udah ngikutin tutorialnya, tahu-tahu di tutorialnya tuh lancar, tapi pas kita ngikutin di kitanya error gitu. Kok jadi bingung kan, padahal kita ngikutin sama persis. Nah dari situ tuh akhirnya nyari lagi tutorial lain, jadinya projectnya nggak kelar-kelar gitu kan. Setelah nyari tutorial lain, oke lah ada project yang selesai nih, udah selesai, tapi pas mau bikin sendiri tuh bingung mau mulainya tuh dari mana, karena kan selama ini nonton tutorial ngikutin doang gitu kan. Nah jadi memang kesulitannya tuh kalau bagi saya pas awal tuh pas belajar otodidak gitu. Nah habis itu baru dapat pengembangan dari soft skillnya itu udah pas zaman kerja. Jadi pas di kantor pertama, kebetulan dari sana tuh sifat kantornya nurturing. Jadi banyak senior yang willing to teach. Jadi ada yang mau ngebimbing, mau ngajarin. Even waktu awal-awal tuh banyak lembur yang dimana karena skill saya yang tadi belajar otodidak itu masih basic banget. Ada dikasih kerjaan, oke, kamu ngerjain fitur A gitu. Temen saya yang seangkatan, dia kerjain fitur A mungkin dalam sejam 2 jam udah bisa selesai. Tapi saya sendiri mesti sampai lembur baru bisa selesai gitu. Nah, untuk mengejar ketinggalan itu, yang dimana orang-orang biasanya kerja Senin sampai Jumat terus pulang, tapi saya Senin sampai Jumat lembur, plus weekend juga saya lanjut belajar lagi. Nah ini belajar lagi, kemudian tadinya kan udah belajar otodidak, udah ada materinya kan. Saya masukin lagi materi yang saya dapatkan dari pengalaman kerja tersebut, susunin standar untuk diri sendiri gitu, yang sesuai untuk kerjaan saya. Nah jadi di situ tuh memang titik yang paling berat waktu itu sih, kurangnya resource untuk belajar gitu. Makanya ya zaman internet sekarang harus dimanfaatkan dengan baik. Akhirnya dari sana, karena udah keseringan belajar, keseringan ini nggak ada waktu untuk istirahat. Tubuh fisik yang nggak kuat, jadinya achievement unlock, kena tipes. Background dari keluarga emang bukan dari keluarga yang baik-baik saja seperti pada umumnya. Memang ada background broken home gitu. Jadi dari kecil memang saya juga dibesarin sama nenek gitu. Udah gede baru ketemu sama mama kayak gitu. Jadi agak berantakan sebenarnya. Saya tuh kalau mau minta apa-apa tuh nggak berani sampai di titik itu. Jadi pas broken home tuh kan masih TKB mau naik SD. Kejadian mana ceritanya bisa broken home tuh masih ingat jelas di otak saya. Jadi ada semacam trauma mungkin. Jadi kalau ada apa-apa tuh nggak berani minta, dan bahkan pas mau kuliah itu tuh hampir nggak jadi. Jadi hampir gagal kuliah karena kenapa? Pas lulus SMA itu, yang dimana teman-teman semua udah daftar kuliah, saya belum dapat uang itu dari orang tua atau dari manapun untuk daftar kuliah. Jadi akhirnya udah sempat mikir, ya udahlah vakum dulu karena memang udah rencana untuk kerja. Tuh waktu itu mikirnya gitu. Nah, untungnya pada saat itu orang tua saya sempat ngumpulin uang buat pendaftaran. Tapi sebatas pendaftaran doang gitu. Sedangkan kalau kuliah kan kita nggak hanya di pendaftaran toh, kita harus bayar setiap semesternya itu berapa. Jadi semasa 4 tahun saya tuh kerja sambil kuliah. Pagi sampai sore jam 4:30 itu kerja, jam 8 sampai 4:30 kerja. Habis itu jalan kaki dari kantor ke kampus. Jaraknya ya 20 menitan lah jalan kaki. Jadi nyampe kampus tuh keringetan. Begitu. Nah, nyampe kampus terus kuliah sampai 9:30 baru pulang karena ngambil kelas malam. Makanya memang sebenarnya kalau teman-teman saya nggak ada yang tahu saya tuh anak yang gimana. Bahkan pernah ada satu kali kejadian lucu. Teman kantor saya tuh bahkan pernah nanya gini, "Jess, kamu anak orang kaya ya?" Padahal nggak sama sekali ya. Nah, zaman kuliah itu juga karena takut nggak bisa lulus, ya kan, ada ketakutan itu mesti bayar sendiri, gimana keuangannya biar secure gitu kan. Jadi nggak berani pindah kerjaan. Jadi selama 4 tahun saya kerja sebagai accounting. Karena kan lulus SMA belum ada skill lain selain accounting. Karena kebetulan saya ngambilnya ilmu sosial yang dimana ada belajar yang namanya akuntansi gitu kan. Jadi dipakailah ilmu itu. Nah, akhirnya 4 tahun full di sana dan mikirin lagi gimana caranya biar meminimalisir cost untuk kampus gitu kan. Jadi nyari cara supaya bisa dapat diskon. Cara yang pertama tentu saja ngejar nilai. Tapi kan nggak semua orang pintar ya. Tetap ngejar IPK 4 tapi nggak pernah dapat IPK 4. Akhirnya pakai cara nabung 1 tahun terus bayar lamsam. Bayar lamsam tuh maksudnya langsung bayar per tahun biar dapat diskon. Nah, kemudian gimana caranya biar lulus dengan nilai yang bagus. Nah, itu juga saya plan tuh. Dari semester ketiga udah mulai nyari tahu di sistem informasi di kampus kami tuh boleh pilih mau bikin skripsi sendiri atau berdua. Nah, karena saya anaknya kurang suka teori,
saya mulailah screening tuh satu kelas ya kan, siapa nih kira-kira yang jago di bidang teori, karena kan saya sukanya ngoding kan, jadi nanti sananya saya bikin codingan, dia yang bikin teori. Ketemulah teman saya namanya Valentin gitu, akhirnya, dan memang kejadian semester kelima mulai nyusul skripsi dan alhamdulillah lulus dengan predikat A cum laude gitu. Jadi intinya sih bersyukur aja sebenarnya sama keadaan ya. Saya yakin kita bertumbuh di keadaan yang gimana, kalau kita bisa melewati itu, kita otomatis akan terbentuk menjadi sesuatu yang lebih bagus lagi. Kayak contohnya batu berlian. Batu berlian kan awalnya kalau belum dibentuk itu kan raw stone itu hitam gitu kan. Dia harus ditekan secara terus-menerus, baru akhirnya bisa jadi berlian yang bersinar. Sebenarnya kalau kunci sukses itu di dunia game sendiri, game ini kan industri kreatif ya. Sebenarnya kalau kita bilang polanya itu nggak bisa dibilang bikin game kayak gini udah pasti menghasilkan, karena perlu adanya test market. Biasanya kalau di Google Play itu ada yang namanya A/B testing. Kita testing dulu nih, app yang ini banyak disukai orang nggak, banyak downloadnya nggak. Jadi nanti kita lihat, kita bandingkan yang versi A sama versi B ini, yang mana yang lebih ini. Jadi memang harus ada strategi-strategi seperti itu yang dijalankan. Kalau enggak ya nggak bisa menjamin. Kuncinya tuh di situ. Kita harus ada testing, harus ada user feedback, kemudian kita targetin dulu. Kita tuh target marketnya mau ke yang mana. Karena game itu kan genrenya banyak ya. Ada yang open world, ada yang hyper casual, ada yang MOBA, ya kan. Kalau di Arcana sendiri kan kita milihnya tuh yang ke hyper casual. Tapi ada juga yang game MOBA fokusnya, ada juga yang ke itu. Nah, jadi dari situ masing-masing genre itu dianalisa lagi, kira-kira behavior dari playernya itu seperti apa. Jadi dari sana, based on data itu, baru dibikin lagi game yang bisa memenuhi dengan persona si playernya itu. Jadi kita bikin gamenya itu bukan based on oke, kita suka nih gamenya kita, tapi belum tentu player itu suka, belum tentu player itu mau download. Jadi kuncinya tuh di situ. Itu yang diterapin sama studio besar yang game yang saya suka ya, salah satunya itu yang COC, Clash of Clans. Itu Supercell juga mereka terapin konsep seperti itu. Develop beberapa game, kemudian ada game yang kira-kira nggak jalan, itu langsung mereka kill. Nggak dilanjutkan lagi, langsung develop lagi game yang baru. Nah, jadi nggak terlalu banyak makan waktu untuk ngedevelop satu game. Yang paling rame kemarin sempat viral tuh Genshin Impact. Nah, Genshin Impact itu kan pas awal launching itu booming banget ya. Keren banget ya animasi grafiknya, banyak yang main. Terus dia ngembangin, baru ada satu map, baru ada Mondstadt namanya itu. Tapi kan karena dia booming, banyak yang main, di-maintain terus kan. Nah, jadi tergantung, kalau misalkan memang game tersebut bisa di-maintain terus, orang yang mau fokus nge-maintain game itu ya bisa-bisa aja. Contoh kayak Dota, si Valve itu. Tapi kan di samping itu, kalau misalkan udah menghasilkan banyak, revenue udah banyak, pasti kan kita memikirkan perkembangan studio tersebut. Gak mungkin di satu-satu itu doang. Akhirnya bikin lagi. Kalau yang di miHoYo kan dia bikin lagi Honkai Star Rail, bikin lagi game Jet gitu. Jadi nggak menutup hanya yang ini udah booming ya udah itu aja. Ya karena ada penghasilan yang banyak, bisa kita kembangin buat game-game yang lain lagi. Sebenarnya untuk Arcana ini sendiri ya, bisa dibilang bersyukur juga sih. Karena yang tadinya kita hanya berempat, nggak nyampe 10 tim kita. Kita memang ada prinsip ya. Prinsip Arcana Studio ini nggak mau kebanyakan orang. Jadi kita stick untuk orangnya udah segitu aja. Dan semuanya itu full remote. Bahkan ada tim kita yang dari Sorong, dari Papua. Jadi bayangin aja itu jauh banget. Dan kemarin juga kita biasanya ada ngadain pertemuan untuk bonding. Beberapa bulan sekali ngumpul di Jakarta, terus lunch bareng, kerja bareng. Setelah after office biasanya ada main bareng, board game gitu. Jadi mungkin itu salah satu hal yang mensupport kita ya. Jadi kadang kan kalau misalkan kita WFO, kita harus ngabisin waktu di jalan, apalagi Jakarta ya kan macet, ya kan. Mau gerak itu juga nggak terlalu makan banyak waktu di jalan. Kalau untuk project yang namanya dunia kreatif ya, nggak semua project tuh pasti langsung booming gitu. Nggak semua game yang kita publish tuh langsung booming gitu. Ada yang bahkan mungkin sangat sedikit downloadnya gitu. Dari sana sebenarnya udah ada beberapa game, cuman memang yang paling stand out itu ada Bos Cupang, game pertama kita. Itu tuh game idle clicker yang dimana kita bisa trading jual ikan cupang. Dan di dalamnya ada banyak-banyak skin ikan cupangnya juga. Nah itu yang jauh ini yang paling banyak downloadnya dan paling menghasilkan. Nah untuk saat ini kita juga lagi ngedevelop game sequelnya Pixel Go. Jadi Pixel Go ini game yang udah dipublish di Play Store, tapi kita mau bikin versi cute-nya. Jadi dia itu genre hyper casual. Tahu game Tamagotchi kan ya? Tamagotchi itu kayak ada virtual pet gitu. Kita bisa pilih
mau kucing atau anjing, terus jenisnya apa, nanti kita bisa berinteraksi dengan virtual pet itu. Kita kasih makan, mandi, vitamin, kita ajak tidur gitu biar dia ngumpulin energi. Nah, dari setiap interaksi itu kita kan memerlukan koin. Koinnya itu didapatkan dari konversi setiap langkah kakinya player. Nah, jadi dari sana kita mengharapkan game ini tuh bisa mengajak orang lebih aktif bergerak lagi. Jadi selain bisa menikmati cuteness-nya virtual pet itu, yang dimana kadang kan ada orang yang pengen pelihara hewan tapi dari segi tempat tinggal nggak memadai. Jadi virtual pet ini bisa menemani dan bisa menyehatkan juga gitu. Jadi ada dampaknya. Nah, itu yang lagi dikembangin juga saat ini. Kalau solo bisa nggak sih jadi game developer gitu kan? Sebenarnya bisa-bisa aja. Jadi sebagai solo game developer itu kan tentu saja kita menguasai yang namanya secara garis besarnya. Codingnya dapet, animasinya dapet, cara ngedesain dalam gamenya itu juga bisa gitu kan. Nah, kalau punya skill basic itu aja sebenarnya kita udah bisa ngambil freelance juga. Nah, ngambil freelance tuh sekali ngambil bisa yang dari skala kecil sampai skala besar itu range-nya tergantung scope project-nya. Jadi kalau mau dibilang paling kecil berapa? Ya paling kecil 5 juta ada. Tapi kalau mau ngomongnya angka besar itu sampai 3 digit juga ada. Jadi tergantung balik lagi ke kita. Kita sanggup nggak ngambil itu semua sendirian? Atau mau nyari tim gitu. Jadi biasanya tuh kalau misalkan yang udah scope-nya gede, kolaborasi jadinya. Misalnya yang tadi 3 digit, kita bagilah, oke kamu ikut nggak? Jadi kita bagi 2, 50-50 gitu. Kalau secara eksplisit nggak bisa di ini. Karena kan rahasia perusahaan ya. Tapi kalau sebagai solo developer itu tadi, dari angka yang 1 digit, 5 juta ke atas tuh udah bisa. Kalau yang udah skillnya udah intermediate sampai profesional, itu bisa sampai 3 digit. Dan balik lagi, scope-nya pasti makin besar. Oh, kalau potensi masih besar banget. Karena gini, di industri game ini, yang saya lihat ya, yang di bagian tingkatnya udah level senior itu masih circle-nya itu aja. Dan yang dari beginner yang mulai fresh graduate mau belajar tuh banyak banget gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau mulai masuk ke yang dunia profesional game dev tuh masih sangat-sangat memungkinkan dan masih sangat hijau. Karena gini, untuk bikin sebuah game itu ataupun kita cari klien itu kan nggak harus di lokal aja. Dan kalau misalkan mau bikin game sendiri, oke lah, itu ada resikonya. Resiko yang tadi, kalau misalkan gamenya nggak booming, ya udah pengeluarannya stay terus kan seperti itu sampai nanti nemu game yang booming baru dapat yang penghasilan yang gede gitu. Tapi semasa menjalankan hal itu, kita kan bisa ngambil project servicing lagi. Misalnya contoh, ada sebuah perusahaan food gitu atau snack gitu. Dia mau bikin game untuk menaikkan penjualannya atau menaikkan engagement dengan customer-nya. Nah, dari sana biasanya mereka akan mencari game-game studio yang bisa membuat game untuk mereka gitu. Atau misalnya perusahaan otomotif, dia mau launching mobil baru misalnya. Itu dia perlu misalnya game AR yang bisa misalnya game balapan, terus nanti ada pakai mobil-mobilnya mereka. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kita hanya bikin game sendiri tapi nggak bisa bikin game untuk perusahaan-perusahaan non-game gitu. Dari situ juga bisa dapat. Dan itu juga nggak hanya di Indonesia, dari luar negeri juga banyak opportunity gitu. Kalau membuat game itu kan kita nggak melulu dari nol. Misalnya nih bedanya dengan kita bilang aja, saya baju rajut nih, saya kan suka baju rajut ya. Dirajut-rajut lagi dari nol, udah kejual, bikin lagi yang baru dari nol lagi gitu kan, itu takes time. Nah, kalau industri game ini sebenarnya mirip-mirip sama survival juga. Kita udah bikin dasarnya, core-nya itu udah ada, kita bisa pakai berulang-ulang kali. Jadi yang dimana kita jadi lebih menghemat waktu, bisa dipakai untuk project kita sendiri, bisa di-riskin lagi untuk game-game lain, itu sangat-sangat memungkinkan. Kalau misalnya dalam satu waktu tiba-tiba dapat 3 klien, terus 3-tiganya deadline-nya mepet, tapi karena core game-nya sama, itu bisa jadi cepet kerjaannya gitu. Kalau mau kayak saya kemarin, fokus nih, sebenarnya memang dalam 1 bulan tuh bisa otodidak, 8 jam sehari, plus weekend juga belajar. Biasanya kan kalau misalkan orang emang udah niat, udah komitmen, persistensi, ya kan, terus ada kemauan juga, nah itu kalau 3 hal itu udah kuat, mau belajar itu pasti cepet banget. Cuman ya balik lagi, belajarnya itu kalau bisa cari mentor. Jangan kayak saya dulu belajar sampai bentrok-bentrok karena nggak ada mentor kan waktu itu. Sekarang kan udah banyak teknologi, ada yang namanya internet ya kan, ada yang namanya komunitas. Cari-cari tahu aja, kok proaktif itu pasti nemu kok gitu. Nah dari situ 1-3 bulan kalau benar-benar fokus itu udah bisa sampai dapat level yang intermediate. Kalau benar-benar fokus, tergantung scope gamenya. Jadi contoh kalau kita bilang Flappy Bird.
Flappy Bird itu kalau misalkan untuk yang skillnya udah intermediate ke atas itu sejam 2 jam tuh udah bisa kelar. Sehari lah katakan, paling lama sehari itu udah bisa kelar. Karena itu simple banget, asetnya juga nggak terlalu banyak gitu. Tapi kalau untuk yang mungkin baru mulai ya masih masa belajar mungkin 2 minggu sebulan lah bisa kelar. Nah, kalau yang kayak game Stardew Valley itu dia solo developer. Jadi benar-benar sendirian tuh bikinnya. Nah, itu menghabiskan waktu 4 tahun untuk develop game itu. Terus kalau kayak Genshin itu map pertama dia juga butuh waktu 3,5 sampai 4 tahun untuk ngedevelopnya, dan itu juga timnya banyak karena kan perlu tim animasi, perlu tim codingnya, ya kan, perlu tim untuk artisnya yang ngegambarnya. Jadi masing-masing tim itu dikumpulin total bisa 50 sampai 100 orang. Bahkan lebih. Kalau mau bikin game yang gede banget ya otomatis investasinya gede banget di situ. Yang paling bermakna bagi diri saya tuh bisa berdampak buat orang-orang. Jadi kan dari selama ini saya juga sering sharing, namanya suka berbagi ya, berbagi ilmu ya kan. Yang saya senangi dan saya paling syukuri itu sebenarnya bukan dari materi yang kelihatan dunia fana, enggak ya. Saya tuh lebih senang yang namanya ada murid saya yang udah berhasil bikin studio sendiri, ada yang berhasil bikin project game sendiri, atau ada yang berhasil menang lomba, kayak gitu-gitu. Ya, ada namanya Wira, itu dari Leolit Game, itu juga game studio baru. Terus ada Sakti ya, Sakti Harahap, itu juga dia aktif banget di game dev. Itu kemarin dia sempat ikut Game Seed, update-nya sih sampai 20 besar, tapi terakhir nggak tahu deh lolos sampai yang 3 besar atau enggak. Ada juga yang menang lomba, itu yang bikin saya secara pribadi tuh seneng. Kalau harapan sih sebenarnya memang saya kan punya goal jangka panjang ya. Jadi apa sih goal jangka panjang saya gitu kan. Saya tuh dari dulu kepikiran pengen bikin yayasan pendidikan, terutama fokusnya di bidang teknologi sama finance. Dunia teknologi kan berkembang pesat ya. Semua orang kalau nggak mengikuti teknologi akan ketinggalan gitu. Sama finance, kita harus bisa ngatur keuangan kita. Kenapa saya pengen bikin yayasan ini? Karena balik lagi, banyak orang yang mungkin bisa dapat beasiswa untuk ini, tapi kadang beasiswa itu kan ada persyaratannya. Yayasan yang ingin saya bangun ini adalah semua orang, nggak melihat usia, nggak melihat dia background pendidikannya gimana, nggak melihat apakah dia dari orang yang berkecukupan atau tidak. Siapapun itu boleh join tanpa pandang bulu dan nggak perlu bayar. Gratis. Karena kadang gini, kita lihat contohnya nih kayak saya, teman-teman saya lihatnya saya tuh enak-enak aja gitu kan, awal-awal bahkan ngiranya tuh anak orang kaya gitu, padahal semua hasil kerja keras sendiri gitu kan. Saya berharap dari yayasan ini siapa saja tuh bisa belajar, bisa akses, nggak usah pusingin yang namanya aduh nggak ada laptop, nggak ada toolsnya nih, nggak ada wifi, mau belajar di mana, nggak ada gurunya. Nah, semua nanti bisa belajar di sini. Jadi kedepannya di Indonesia ini akan lebih maju lagi, nggak kalah sama luar negeri gitu. Untuk teman-teman yang nonton video ini, nanti saya kasih kelas gratis deh. Jadi nggak apa-apa, saya kasih kelas gratis, nanti boleh tanya apapun di kelas itu. Setidaknya saya bisa memberikan dampak positif untuk teman-teman yang mau take action. Boleh join nanti di link di deskripsi di bawah ini. Kelas gratisnya ini nanti akan bahas cara ngedevelop game itu butuh skill apa aja, terus cara cuannya, cara menghasilkan duitnya itu dari mana aja, karena kan itu penting banget ya. Sama nanti akan ada demo juga, itu di kasus gitulah. Jadi teman-teman yang ikut kelas ini nanti akan lebih terbuka lagi. Oh, kayaknya saya bakal mulai dari sini deh. Oh, kayaknya skill ini saya udah punya deh atau gimana. Nah, itu nanti saya harap dari kelas ini teman-teman bisa lebih terbuka lagi dan peluang untuk teman-teman ini makin bagus, makin banyak. Untuk teman-teman yang sudah punya goalnya, udah kepikiran mau bikin apa, go for it, jangan ragu, pokoknya kejar aja impian teman-teman, nggak usah takut. Tapi saya sudah umur segini nih, tapi saya sama sekali belum ada skill ini, nggak usah takut. Saya juga mulainya tuh hampir umur 30-an, bahkan sampai sekarang masih terus belajar gitu. Jadi nggak ada kata telat untuk belajar dan untuk mengejar impian. Jadi go for it. Saya Jessica, co-founder dari Arcana Games dan founder dari Jago Bikin Games. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.